Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Ahmad Pratama dari kelas 11 TKR 1, absen 27 dari SMK Bunda Satria Wangun. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang suspensi dan roda saja. Langsung masuk ke materi suspensi. Di sini sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendara serta memperbaiki kemampuan cengkraman roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid atau rigid axle suspension dan tipe bebas independent suspension. Dan di sini ada fungsi dari suspensi, yaitu selama berjalan kendaraan secara bersama dengan roda menyerap getaran, oskilasi dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Selanjutnya, memindah gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dan roda-roda. Dan terakhir, menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antar bodi dan roda. Selanjutnya, komponen utama suspensi. Sistem suspensi terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama ada pegas, kedua shock absorber, yang ketiga suspension arm, yang keempat ball joint, yang kelima blasing karet, yang keenam bar, yang ketujuh stabilizer bar, yang kedelapan lateral control rod, yang ke-9 control arm, yang ke-10 bumper. Di sini ada gambar suspensi depan. Ada berbagai komponen dan konstruksinya. Dan ada juga gambar suspensi belakang. Ada berbagai komponen dan konstruksinya. Di sini saya akan menyebutkan fungsi komponen-komponen pada sistem suspensi. Yang pertama pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di sini pegas memiliki tipe-tipe, yaitu yang pertama tipe pegas coil atau coil spring. Pegas coil atau coil spring ini dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Yang kedua ada pegas daun. Pegas daun atau leaf spring dibuat dari bilah baja yang berbengkok dan lentur. Yang tiga ada pegas batang torsi. Pegas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Komponen selanjutnya ada shock absorber. Shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Cara kerjanya, di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini gaya redam yang dihasilkan oleh adanya tekanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. 3. Tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksi, dan medium kerjanya. Yang pertama digolongkan menurut cara kerjanya. Ada shock absorber kerja tunggal atau single action. Efek meredam hanya terjadi pada shock absorber berekspansi. Sebaliknya pada kompresi tidak terjadi efek meredam. Selanjutnya ada shock absorber kerja ganda multi action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Selanjutnya digolongkan menurut konstruksi. Ada shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam dan reservoir chamber atau silinder luar. Selanjutnya ada shock absorber tipe monotube.
Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Yang ketiga, penggolongan menurut medium kerjanya. Ada shock absorber tipe hidrolis. Di dalamnya hanya terdapat minyak shock absorber sebagai medium kerjanya. Selanjutnya, shock absorber berisi gas. Absorber hidrolis yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Komponen selanjutnya yaitu ada ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Ini ada stabilizer bar. Stabilizer bar ini berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan lingkek pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada kedua tempat melalui bushing. Umumnya pada saat membelok, pegas roda bagian luar, outer spring tertekan dan pegas roda bagian dalam, top inner mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Selanjutnya ada komponen yang bernama strut bar. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima pijutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lanjut di sini ada komponen yang bernama bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, begas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Badan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain. Pada waktu begas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Selanjutnya di suspensi, ada tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksi suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu suspensi rigid dan suspensi model bebas. Suspensi rigid, pada suspensi rigid, tipe rigid ini roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Dan yang suspensi model bebas, pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independent. Yang keempat yaitu ada sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan yang dapat membelok ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata. Roda-roda akan menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Sebagai contohnya, suspensi model bebas dan tipe Macrapon strut dan tipe double wishbone. Di sini ada tipe Macrapon strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksinya yaitu komponen suspensi strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Selanjutnya tipe Macrapon strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksinya ada beberapa macam berbentuk arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah bentuk lower arm berbentuk L. Bentuk ini yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Selanjutnya ada tipe double wishbone dengan pegas coil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksinya, roda dipasang pada bodi
melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan pegas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Pegas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Selanjutnya ada tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas coil batang torsi yang dipasang pada upper atau lower arm. Konstruksinya yaitu seperti pada gambar di samping ini ya. Selanjutnya tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dan menggunakan baut U. Selanjutnya di sini ada sistem suspensi belakang. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya sistem suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini diatasi dengan menggunakan pegas atau tipe pegas lainnya mempunyai konstanta yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lainnya. Di suspensi belakang ada berbagai tipe-tipe suspensi. Yang pertama ada tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang bisa menggunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial, axle shaft, dan wheel hub. Ini ada tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan pegas. Selanjutnya ada tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk meningkatkan kekakuan rigidity dengan memperhatikan beban dari samping, memperkecil perubahan alignment to in tread and chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada tipe double wishbone. Tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang mobil penumpang yang penggeraknya pada roda belakang rear wheel drive. Yang selanjutnya ada tipe strut dual link. Tipe ini digunakan pada roda belakang mobil yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu suspensi tipe suspensi strut. Selanjutnya ada tipe trailing arm dan twist beam. Suspensi rigid digunakan pada roda belakang mobil kecil dan penggerak roda depan. Baik, untuk mengakhiri video saya dan presentasi dari saya, ada yang SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria luar biasa. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya, Bunda Satria luar biasa.